Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samawati wal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Saudara sekalian muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, duduk di taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, kemudian menghendaki kita serta memudahkan kita untuk duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk di majelis ilmu untuk menikmati hidangan-hidangan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim setiap ayatnya adalah hidangan yang Allah Subhanahu wa taala suguhkan sebagai jamuan bagi orang beriman. Sebagaimana sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna hadzal Qur'an ma'tubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hari ini kita mengistiqomahkan diri kita, berusaha berikhtiar untuk mengistiqomahkan diri kita, menikmati hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Maka nanti insyaallah di yaumil akhir di dalam surga kita akan menikmati hidangan-hidangan yang penuh dengan kenikmatan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya nanti orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala suguhkan hidangan-hidangan di depan mereka, ya, sebagaimana Allah sampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Setiap kali dikasih hidangan-hidangan, ya, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang dulu Allah Subhanahu wa taala hidangkan kepada kami. Ya. Ini yang dulu Allah hidangkan kepada kami. Ya. Sehingga khabar-khabar, berita-berita tentang apa yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan suguhkan di akhirat, di surga, kita pelajari di dunia. Ya, wa utubihi mutasyabiha, sehingga begitu hidangan dihadapkan kepada diri kita, maka kita merasakan pernah, ya, di dunia kita duduk untuk membahas tentang khamr di surga. Kita duduk di dunia untuk membahas tentang anggur di surga, ya, rahiqul makhtum, khamr yang tutupnya masih tersegel, ya, yang nanti akan dicampur dengan kafur, dicampur dengan zanjabil ataupun jahe, serta dicampur dengan tasnim dan seterusnya. Insyaallah. Baik,
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kajian tadabbur surat Abasa. Pertemuan terakhir kita sampai di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Mari kita bahas. Memperhatikan makanan itu maksudnya apa? Ya. Bukan hanya sekedar memperhatikan hari ini makannya apa, menunya apa. Itu mah perhatikan makanan level dasar. Tapi memperhatikan makanan sebagaimana apa yang ada di depan orang beriman senantiasa mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan makanan kita, dan makanan yang kita santap itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini insyaallah kita masuk di ayat yang ke-27. Ya. Terkait dengan perintah untuk memperhatikan makanan. Sisi mana yang harus kita perhatikan dari makanan itu agar makanan itu mengingatkan kita kepada Allah yang telah menggiring sesuap nasi itu untuk kita semuanya. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-25 mengatakan, "Anna sababnal ma'a sabba." Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Ya, perhatikan makanan yang kamu makan, sepiring nasi, ya, semangkok mie, ya, atau semangkok sayur dan seterusnya. Kamu perhatikan dari mana? Awalnya perhatikan, anna sababnal ma'a sabba. Itu yang menurunkan air hujan dari langit adalah kami. Ya, yang menurunkan air hujan dari langit adalah kami, bukan kalian. Ya, kalau kami tidak menurunkan air hujan dari langit, maka akan kering. Ya, maka bumi akan tandus sehingga tanaman-tanaman tidak tumbuh dan kalian tidak bisa menikmati sesuap nasi yang ada di situ. Asalnya. Dan kalau kita berbicara tentang Allah yang menurunkan hujan itu dari langit, maka kita harus memahami bahwa tidak sederhana Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai manusia. Dalam kacamata manusia tidak sederhana turunnya air itu dari langit, turunnya hujan itu dari langit. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dulu. Dan untuk menciptakan matahari itu tidak sesederhana seperti penciptaan manusia. Menciptakan manusia lebih simpel daripada menciptakan matahari. Makanya Allah tantang manusia, "Antum asyaddu khalqan amis sama?" Allah ajak mikir manusia, apakah kamu manusia yang lebih susah diciptakannya atau langit yang lebih susah diciptakan? Lebih berat penciptaan langit daripada cuma nyiptain kamu. Gitu ya. Di langit dia ada benda-benda langit, di antaranya adalah matahari. Jadi kalau kita berbicara tentang air hujan, jangan hanya dibayangkan musim hujan, hujan turun dari atas, tidak. Tapi bagaimana kemudian air itu bisa turun dari atas? Karena yang ada di bawah naik. Untuk naik dulu, kita harus mentafakuri penciptaan matahari. Ya kan? Harus ada matahari. Ya, begitu ada matahari, naiklah air laut. Air laut ketika naik ke atas, rasanya payung, asin. Tapi begitu turun ke bawah, azban uratan, menjadi air tawar yang sedang. Ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan air itu di atas menjadi awan. Dan di awan itulah kemudian ya semuanya berproses. Begitu turun, yang naik asin, yang turun tawar dan segar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-Waqiah, afara'aytum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Di ayat berikutnya Allah berfirman, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum itu? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
Apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan atau kami Allah yang menurunkannya dari awan? Law nasya'u laja'alnahu ujajan falau la tashkur. Kalau kami mau, air itu kami jadikan tetap asin ketika turun kepada kalian. Kalau kami mau, kata Allah begitu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia, dan bukan hanya sekedar untuk manusia, Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, tapi juga untuk binatang-binatang. Ya, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang-binatang. Makanya dulu pada zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman apa? Bisa berbicara dengan binatang. Ya, dengan binatang. Maka suatu ketika terjadi kemarau panjang di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu kemarau panjang, maka Nabi Sulaiman mengajak umatnya untuk melaksanakan salat istisqa. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nabi Sulaiman mengajak umatnya untuk melakukan salat istisqa. Ini istisqa sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Nabi Sulaiman. Nah, gitu ya. Bahkan turunnya azab untuk kaum Ad itu kan diawali kemarau panjang, kemudian kaum Ad meminta kemudian orang-orang beriman, ya, itu dari Rubu' Khali yang ada di utara Yaman pergi ke Mekah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta hujan. Begitu mereka meminta hujan, maka mereka diiringi dengan oleh dua awan, yang satu tebal, yang satu tipis. Mereka disuruh pilih oleh Allah, kamu pilih yang mana? Pasti pilih yang tebal, karena yang tebal dalam prediksi manusia hujannya deras. Ya, begitu pilih yang tebal, ternyata isinya adalah angin dan api. Ya. Jadi istisqa sudah ada sejak dulu. Ya, hanya saja tata caranya dan seterusnya mungkin syariat antara satu nabi dengan nabi lain berbeda. Begitu Nabi Sulaiman mengajak kaumnya untuk istisqa, kemudian berjalan mau ke tanah lapang, tiba-tiba Nabi Sulaiman alaihissalam melewati sebuah batu besar. Di atas batu besar itu ada seekor semut yang sedang mengangkat kedua kaki paling depannya ke atas. Jadi semut dan kedua kaki paling depan diangkat ke atas. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara bahasa semut, maka Nabi Sulaiman dengerin. Lagi ngapain itu semut? Ternyata semut ini sedang berdoa meminta hujan kepada Allah. Ya, begitu semut ini meminta hujan kepada Allah, maka Nabi Sulaiman berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, pulanglah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan karena doa saudara kita, yaitu semut itu. Yang membutuhkan air hujan bukan hanya manusia, juga semua makhluk yang ada di bumi. Binatang butuh air hujan, tanaman-tanaman butuh air hujan. Jadi bayangkan, di depan kita ada sepiring nasi, apa makanan yang paling bapak-bapak dan ibu-ibu sukai, dan ada pecel di atasnya. Nah, sekali-kali kita agak desa, jangan ayam-ayaman terus. Nanti pengaruh terhadap perilaku kita kayak Ibnu Khaldun kemarin ya. Wah, gitu ya. Orang Arab makan unta, makanya dia keras. Orang Afrika makan kera, makanya senang joget. Nah, kita suka makan ayam, makanya senang apa? Senang teriak-teriak tok gitu. Berkokok terus gitu. Enggak action. Jadi lihat pagi-pagi ada yang senang goes, ada yang senang lari pagi, ada yang senang kuliner. Habis kajian subuh, Ahad subuh selesai kajian, jam 6 jalan sambil pulang, ngajak istri, ngajak anak mampir ke, wah di sana ada warung nasi pecel yang enak. Begitu sudah dihidangkan seporsi pecel sama nasinya itu, kalian beri insan ila ta'ami. Maka untuk mentadabburi itu, kita oleh Quran disuruh mikir proses datangnya
sepiring nasi pecel itu mulai dari proses turunnya air hujan. Bayangkan, sebenarnya kalau proses-proses yang dipandukan oleh Quran itu kita lakukan, saya yakin orang Islam itu pinter-pinter. Ya, pinter-pinter. Kenapa harus memikirkan air hujan? Bayangkan, ya, dia harus punya knowledge, pengetahuan tentang air hujan. Ya, dia harus mencari data tentang air hujan dan seterusnya. Nah, itu ya, cuma sebagian, ya, tidak mengatakan semuanya, ya, sebagian dari kita itu males pikir. Akhirnya nggak pinter-pinter. Padahal kalau kita ikut panduan Quran, ada sepiring nasi saja itu sudah membuat kita pintar. Coba kalau pola-pola begini kita terapkan untuk anak-anak kita. Ya, ada air yang diminum, segelas air membuat anak itu pintar. Kenapa? Karena dia memikirkan hulu sampai hilir hingga datangnya segelas air di depannya. Menurut Quran itu sebenarnya, dan merapikan cara berpikir kita. Ya, kalau sudah begitu, maka tidak ada nanti ya menyia-nyiakan makanan, nggak ada nanti tidak bersyukur terhadap apa yang dimakan. Ada. Ya. Kenapa? Karena anak kita sudah terbiasa dengan cara pandang begitu. Melihat sesuatu nasi, melihat seporsi nasi tidak hanya sekedar seporsi nasi, tapi yang dia pikirkan adalah proses-proses panjang sebelumnya. Nah, gitu ya. Yang itu menjadi asbab hadirnya ya sepiring nasi di depannya. Anna sobabnal ma'a sobba. Kami itu yang menurunkan airnya dari atas. Ya. Dan ketika menurunkan air, maka jangan dibayang kalau menurunkan air dari atas, maka pikirkan juga air dari atas itu aslinya dari bawah. Bagaimana bisa naik ke atas? Oh, berarti ada penciptaan matahari. Berarti ada penciptaan awan. Awan kalau tidak ada angin, maka angin tidak bisa menggiring dan menyaring hujan itu untuk turun. Akhirnya gimana? Akhirnya turunnya tidak soft, tapi turunnya langsung glogok gitu. Tahu glogok apa? Apa glogok itu? Dan itu kan turunnya begini-begini ya, rintik-rintik kerap gitu ya. Kalau itu enggak langsung gerocok begitu. Lo kebayang kalau gerojokan air dari atas atap kena kepala kita rasanya juga lumayan. Nah, terus gimana kalau gerojokan itu dari atas awan kena genteng, jebol genteng itu. Berarti untuk turunnya air hujan Allah ciptakan angin, ya Allah ciptakan udara dan seterusnya sampai akhirnya menggiring awan dan Allah menghendaki hujan itu. Kami itu yang menurunkan. Kami yang menurunkan. Kalau tidak percaya, coba survei di Google. Tidak ada satupun raja yang ada di bumi ini pernah ngaku bahwa yang menurunkan hujan itu adalah dia dan timnya. Nah, itu tidak ada. Kata Firaun nggak ada. Nggak ada. Makanya sebandel-bandelnya Firaun itu, ya, senakal-nakalnya Firaun itu, sedolim-dolimnya Firaun nggak pernah ngaku-ngaku aku yang menurunkan hujan, tidak pernah. Cek ya, dalam Al-Quran. Ya, karena tahu diri kok Firaun itu dolimnya luar biasa, tapi juga ada batas tahu dirinya juga. Karena kalau disuruh membuktikan secara ilmiah juga tidak bisa gitu Firaun kan gitu. Kalau awan itu dibuat oleh manusia, nanti yang naik asin belum tentu, kalau turunnya juga bisa. Wah, itu ya. Selain itu biayanya, bayang untuk menurunkan hujan di wilayah tertentu membutuhkan anggaran sebesar ini, sebesar itu. Lah ini hujan, ya, hujan dari jam
5 sore sampai jam 10 malam gratis. Anna sababnal ma'a sabba. Kami Allah yang menurunkan airnya. Baik. Kemudian bukan hanya anna sababnal ma'a sabba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-26 berfirman, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Kami yang membelah bumi. Ya, begitu air hujan itu turun mengenai bumi dan bumi itu kering, apa yang terjadi pada bumi? Yang terjadi pada bumi adalah getaran. Jadi bumi bergetar. Ya, setelah bumi bergetar, maka yang terjadi berikutnya adalah bumi itu mengembang. Begitu bumi mengembang, artinya sudah empuk bumi itu, maka biji-biji yang sudah lama tertimbun di bumi karena bumi itu kering, keras, sehingga biji itu tidak bisa mengeluarkan tunasnya. Begitu tanahnya bergetar, lama-lama mengembang, ya, maka tunas yang sudah lama tersimpan di dalam tanah itu kemudian mampu, ya, atau biji yang sudah lama tersimpan dalam tanah itu kemudian mampu menumbuhkan tunasnya. Itu ya. Jadi demikian ini. Makanya kalau bayang tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kami itu yang membelah, ya, kami yang membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Bayang kalau kita di kampung, masya Allah, yang berasal dari keluarga petani mungkin bisa merasakan itu, untuk menanam padi yang panen 3 bulan sekali itu. Bagaimana kemudian menyiapkan sawah sebelumnya, ya, nunggu air hujan. Kalau sudah waktunya nanam, kalau nggak turun hujan, maka bayang harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk mengairi sawah dengan air diesel, ya, di diesel airnya keluar di pompa dan seterusnya. Ya, itu ya, kalau sawahnya hanya 1 kotak 2 kotak, maka mungkin nggak terasa, tapi sawahnya luas, ya, yang awalnya biasanya gratis dapat airnya, ini harus mengeluarkan biaya. Dan tidak hanya itu, ya, begitu sudah diairi, disebar gitu aja nggak cukup, tapi harus dicangkul, ya, harus dibajak, dibelah, digemburkan dan seterusnya, ya. Setelah itu didiamkan, baru kemudian siap untuk ditanami. Itu tanah yang diolah oleh manusia. Dan tanah yang diolah oleh manusia dengan yang tidak diolah oleh manusia, itu banyak yang tidak diolah oleh manusia, yang tumbuh dengan sendirinya, yang ini dengan sendirinya. Kita bisa bayangkan, untuk mengolah tanah seluas 1 hektar, tanah pertanian seluas 1 hektar, setiap kali mau nanam padi, dari awal sampai akhir kita membutuhkan uang sekian, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan biji-bijian di tanah yang tidak diolah oleh manusia itu dengan, ya, dengan kekuasaannya. Nah, itu ya. Dan bahkan yang sudah diolah oleh manusia, sudah ditebar benih dan seterusnya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan, ya, biji-bijiannya itu untuk mengeluarkan tunasnya, dia tidak akan mengeluarkan tunasnya dengan baik. Ya, baru disebar benihnya sudah dihajar oleh tikus, ya, baru disebar benihnya, contohnya sudah hujan lebat yang menyebabkan sawah banjir, digenangi air berhari-hari dan seterusnya. Kami yang membelah tanahnya. Ya, tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Bayangkan, ini kebayang mikir hujan
Mikir tentang nikmat turunnya hujan itu 15 menit. Mikir tentang gemburnya tanah yang awalnya keras, kemudian bergetar, lalu gembur, lalu subur, itu mikirnya 15 menit. Nasinya cuma satu porsi. Mikir 2 ayat, ya, untuk sampainya seporsi nasi di depan kita itu sudah setengah jam baru berayat. Supaya apa? Supaya punya hentakan syukur. Gitu ya. Jadi nggak hanya asal menu datang tentang langsung disikat, gitu langsung dimakan, enggak, dipikirkan dulu. Selama mikirnya kapan makannya, saat keburu lapar, gitu ya. Baik, sudah Isya. Berapa menit lagi? Jadi kami itu yang membelah tanahnya. Fa'ambatsna fiha habba. Dan bahkan ayat 27. Ayat 27, lalu di sana kami yang menumbuhkan biji-bijian. Yang menumbuhkan biji-bijian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, biji mengeluarkan tunas. Itu yang mengeluarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun bahkan petani yang ngaku yang mencabut mengeluarkan tunas dari biji-biji padi itu adalah mereka. Tidak ada. Kalau ada Pak, itu kalau ada 1000 biji aja itu nyabutinya bagaimana? Ayo keluar tunas. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada yang pernah ngaku saya itu, ya, yang menumbuhkan tunas dari biji padi. Allah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Al-Waqiah, afara'aytum ma tahruthun? Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang kamu tanam? Ya, kamu yang nanam. Kamu yang melempar benih. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tapi apakah kamu yang menumbuhkan tunasnya atau kami yang menumbuhkan tunasnya? Itu. Wa inaban wa qadba. Ayat 28. Dan kamilah yang menumbuhkan inaban wa qadba. Yang pertama adalah habba. Habba itu artinya adalah biji-bijian. Inaban, naban itu adalah anggur. Wa qadba. Qadba di situ artinya adalah sayur-sayuran. Saya hanya membayangkan, Pak. Saya membayangkan bagaimana kemudian masyarakat Arab yang hari itu profesi utamanya bukan bertani. Karena surat Abasa ini turunnya masih di kota Mekah. Ya, ini masih sepertiga pertama surat yang turun kepada Nabi. Jadi masih periode Mekah banget ini. Ya, kemudian kita mengetahui bahwa dihadirkan ayat-ayat yang temanya adalah tentang pertanian. Ya, yang temanya adalah tentang pertanian. Dan yang ingin saya sampaikan adalah begini, tidak mungkin Al-Quran itu mengajak bicara orang yang ilmunya nggak nyambung, tidak mungkin. Artinya semua berita artinya adalah semua berita yang ada pada ayat Al-Quran ini ketika dibaca dan disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka mereka nyambung. Ya, maka mereka mengetahui itu. Karena sifat Al-Quran, sifat bahasa Al-Quran adalah baligh. Baligh itu artinya adalah informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu sampai kepada penerima informasi. Ya, mereka disuguhkan tentang habba. Kenapa? Karena makanan utama mereka adalah gandum. Dan gandum itu termasuk jenisnya biji-bijian. Langsung ditembak dari apa? Dari makanan yang paling utama yang mereka sukai, yaitu gandum. Jadi
Kalau kita orang Indonesia kan fa'ambatna fiha ruzza, kan gitu ya. Lalu kami tumbuhkan ya dari tanah yang sudah kami suburkan itu padi-padi. Ya, ini karena apa? Ini karena makanan mereka adalah gandum, maka dari hal yang paling dekat dengan mereka. Wa inaban wa qadba, dan juga kami tumbuhkan untuk kalian ainab, anggur. Kenapa anggur? Kok bukan yang lain? Dulu kita ketahui bahwa ketergantungan masyarakat Arab terhadap anggur, apakah itu anggur buah atau itu anggur minuman, wine, itu sangat tinggi sekali. Saya sering bercerita, masyarakat Arab, ya itu ini gambaran hiperbolanya, itu lebih banyak minum anggur dibanding minum air putih. Saking apa tuh? Menggambarkan saking susahnya mereka untuk tidak minum minuman keras. Ya, untuk tidak minum minuman keras. Jadi karena anggur menjadi sesuatu yang paling dekat dengan hidup mereka, akhirnya Allah menyinggung kata anggur. Supaya apa? Ini minuman istimewa di kami. Dan ternyata anggur bukan hanya minuman kebiasaan mereka. Ini minuman yang lumrah, tapi juga menjadi simbol kedermawanan. Saya sering menyampaikan, orang bertamu, kalau sohibul bait, tuan rumah tidak menyuguhkan minuman anggur, maka itu dicap sebagai tuan rumah yang bakhil. Tuan rumah yang pelit. Bayangkan. Ya, makanya saya lupa namanya. Ini orang yang nanti pada akhirnya dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam, dia sampai nulis wasiat. Ya, dia sampai nulis wasiat kepada putrinya agar nanti kalau dia mati, putrinya menanamkan pohon anggur di atas kuburannya. Harapannya apa? Harapannya nanti di dalam kuburan kalau pengen minum anggur, nah, tinggal petik dari atas kemudian diperas di bawah. Yang namanya manusia tanpa panduan, ya, yang mendominasi apa? Wahmun, hayalan-hayalan kan gitu. Ya, yang mendominasi adalah khayalan-khayalan, ya, dan seterusnya. Makanya akhirnya nanti dia masuk Islam, Pak. Dia masuk Islam dan ikut pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama dengan sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menaklukkan Persia. Ya, cuma dia nanti tidak boleh ikut perang ketika sampai di Qadisiyah, tidak boleh ikut perang. Kenapa nggak boleh ikut perang? Karena masih sudah masuk Islam, ada di tengah pasukan Sa'ad, tapi dia masih senang minum khamar. Dan Umar mengatakan, pastikan tidak ada satupun tentara yang bermaksiat di tengah-tengah tentara. Karena kalau ada satu yang bermaksiat, nanti pertolongan Allah susah untuk turun. Akhirnya di screening, Pak. Dan yang masih doyan minum khamr tidak boleh ikut. Salah satunya adalah sahabat. Gitu ya. Jadi ainaban disebut. Kenapa? Karena ini adalah minuman kebanggaan dan juga buah kebanggaan bagi orang-orang Quraisy pada saat itu dan hingga hari ini. Makanya diharamkan anggur sebagai khamr itu untuk orang beriman di dunia. Kenapa? Karena nanti akan menjadi minuman yang istimewa yang dihadiahkan bagi orang yang mampu menahan diri dari meminumnya ketika di dunia, kelak di akhirat atau baik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kajian malam hari ini sampai ayat yang ke-28 insyaallah. Pertemuan berikutnya kita bahas ayat yang ke-29 dan ayat setelahnya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu iyyakum ajmain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.